Oke, teman-teman semua, ini bagian kedua kita cut nih dari video yang sama Mbak Ilo tadi, Mbak Ilo. Jadi kita ini nunggu kedatangan dari Mas Gogon sama Mas Rian ini, biar lebih lebih enak lagi ceritanya soal pesugihan ini, Mbak Ilo. Karena memang nyata kan, teman-teman sendiri nyata lihat bahwasannya ini memang terjadi di dunia nyata. Dan inilah memang banyak sekali. Waalaikumsalam, Mas. Waalaikumsalam. Silakan, Mas. Ya, silakan. Mana Mas Rian, Mas? Lagi jalan. Lagi di jalan. Yaudah duduk dulu, Mas. Jadi kayak tadi Mbak Ilo, kayak tadi ya Mas Rian, Mas Gogon, saya bilang bahwasannya pesugihan itu mungkin banyak orang yang menganggap ini hanya di film semata. Ini hanya di film dan bukan di dunia nyata. Dan dengan kejadian ini seharusnya mereka terbuka bahwasanya ini ada di dunia nyata. Nah, benar. Gitu. Hingga apa? Hingga bocah yang berusia 6 tahun jadi korban, matanya dicongkel. Nah, itu. Kalian teman-teman di rumah jangan berpikir bahwasanya gini ya. Ilmu hitam itu hanya fiksi, hanya karangan semata, gitu ya. Ini jadi bukti loh, teman-teman. Mereka memasuki alam kita, alam pikiran. Kemudian karena mungkin kita jauh kepada Allah ya, hingga muncul itu semua, Mas, hingga diperintahkan dia mengorbankan anaknya sendiri gitu. Tadi saya sudah berbicara juga sama Mbak Ilo soal ini gitu. Jadi kalau dari pandangan Mbak Ilo tadi gimana, Mbak Ilo? Ya, menurut saya ingatkan sekali lagi ya, bagi pemirsa dimanapun kalian berada, janganlah kita sampai pikiran kita lengah atau sampai menjalani aliran sesat sehingga ujung-ujungnya adalah merugikan diri kita sendiri. Nauzubillah min dzalik. Jadi kan Mas, Mas kan tadi kayak mana ya? Udah nyampaikan juga, nggak tega sih kok bisa ada orang tua yang sampai berbuat seperti itu sama anaknya. Kita itulah Mas, namanya keyakinan, Mas. Tinggal kayak mana kita mengarahkan keyakinan kita itu ke jalan yang benar, tidak membuat orang lain itu sengsara ataupun merasa dirugikan. Nah, kalau seperti ini, apa yang mereka yakinin membuat seseorang bisa meninggal kemudian menjadi buta, itu kan sudah salah gitu, Mas. Nauzubillah min dzalik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini Mas Rian ya. Mas Rian udah Apa datang. ini ngumpul-ngumpul ini? Baiklah Mas Gogon. Kini kita membahas tentang di mana orang tua telah menganiaya anaknya sendiri. Sehingga sampai mencongkel matanya. Begitu. Ini sudah di luar batas manusia. Kelakuan ini kelakuan sangat biadab. Benar. Saya pun mendengar berita itu, Baiklah ya. Ya. Jadi kalau menurut Mas Rian gimana? Hari ini kita sudah berkumpul bersama gitu. Kira-kira apa yang bisa kita bantu? Tadi saya sama Mas Rian udah doain juga Mbak Ilo. Jadi kini Mas Rian sampaikan bagaimana Ya, kita di sini Mas Denny ya berkumpulnya ini ya, berkumpulnya teman-teman kita sesama spiritual ini membantu kepada warga atau masyarakat. Kita di sini bertiga membantu mengingatkan Mas Denny, mengingatkan warga atau masyarakat janganlah sampai melakukan ini, Mas Denny. Nah, kita membantu untuk mengingatkan warga gitu ya Mbak Ilo ya. Nah, jangan sampailah terjadi menduakan Allah. Nah, hanya gara-gara segelintir iming-iming dari setan ataupun iblis yang tidak pasti kenyataannya, Mas Denny. Ya Mas, kalau tadi saya sempat bahas sama Mas Gogon sama Mbak Ilo sebelum Mas datang. Ya. Saya bilang gini, ilmu hitam, pesugihan itu mungkin banyak orang yang nggak percaya di dunia nyata. Ya. Tapi ini sekarang ini ada berita yang seperti itu hingga dilakukan, ibaratnya bisik-bisikan itu dilakukan di dunia nyata dengan mengorbankan anak hingga mencongkel matanya. Sebetulnya peristiwa-peristiwa itu banyak ya Mas, sudah kejadian kayak Dukun AS mengorbankan puluhan wanita. Mas Denny. Kayak Sumanto memakan daging manusia, itu kan dari ilmu-ilmu
gelap, ilmu-ilmu sesat gitu loh. Benar, Mas Denny. Dan itu ada dan terjadi di dunia nyata gitu Mas. Nah gitu. Jadi kalau menurut Mas Rian menghindari itu gimana sih Mas? Sebelum Ya. kita lanjut pembahasan ke apa bocah yang jadi korban Menghindarin itu Mas Denny, banyak-banyaklah bertawakal, banyak-banyaklah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mm-mm. Seperti yang Mas Denny bilang masalah ilmu hitam, saya sendiri mengalami, tapi tidak pada saya Mas Denny, Mm-mm. tepatnya kepada orang tua saya atau abang saya yang sebelum saya Mas Denny. Ya. Itu sampai meninggal abang saya Mas Denny. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin kalau orang tua saya atau ayah saya Mas Denny masih mempelajarin ilmu itu, mungkin saya tidak lahir ke dunia ini Mas Denny. Itulah cerita daripada mama saya Mas Denny. Kalau boleh tahu, izin tahu Mas, itu ilmu apa Mas maksudnya? Kalau saya dengar dari orang tua saya, ya tepatnya mama saya itu, guru saya itu pernah belajar kepada seseorang, mempelajarin ilmu Mas Denny. Ilmunya itu tidak tahu apa dan gunanya untuk apa saya tidak tahu. Tapi singkat ceritanya ya, begitu abang saya lahir itu badan itu biru semua, ada keganjilan Mas Denny. Jadi setelah ditanya-tanya oleh mama saya ya atau ibu saya Mas Denny, Iya. kepada ayah saya, apa yang kamu kerjakan di luaran? Pertama dia itu tidak mengaku Mas Denny. Iya. Nah, setelah didesak keluarga oleh kakek saya, keluarga saya mendesak ayah saya, baru dia mengaku pernah belajar kepada seseorang ya Mas Denny, yang itu pada waktu itu perjanjiannya yang sangat kejam Mas Denny. Nah, itu bahkan akan menumbalkan 2 nyawa Mas Denny. Ya Allah. Jadi pada waktu itu mama saya bercerita dengan saya Mas Denny, dia mempelajari ilmu, entah ilmu apa tidak dijelaskan kepada saya. Nah, tapi waktu perjanjian dia menuntut ilmu itu di awal-awal, kamu sanggup dengan ritualnya, sanggup. Nah, nanti bakalan mati induk sama anak. Mati induk sama anak. Nah, itulah bahasa daripada gurunya Mas Denny atau Iya, iya. dukunnya Mas Denny. Nah, tapi karena orang tua saya tadi, ayah saya tidak paham apa yang dimaksud dengan mati induk sama anak, ya dia kira itu binatang Mas Denny. Gak taunya anak dan istrinya yang mau ditumbalkan dia Mas Denny. Innalillahi. Sungguh syirik sekali perbuatan seperti itu ya Mas. Benar. Jadi gini Mas, kita balik lagi ke bocah yang ada di Sulawesi Selatan, Ya. yang ada di Kabupaten Goa Mas, seperti itu. Nah Mas, ini kan menjadi misteri nih teman-teman Iya, Mas semua. Denny. Ilmu apa yang ada yang mereka anut, kemudian siapa yang mereka puja gitu Mas. Iya. Kita punya Mas Gogon, kita punya guru seperti Mas Rian dan Mbah Hilo. Iya. Bisa nggak? Ini saya minta tolong ya. Mas Gogon ini dimasukin gitu kodam yang ada di sana. Entah siapa lah, saya nggak ngerti siapa yang ada di sana. Yang pasti masukin ke tubuhnya Mas Gogon. Saya Jadi minta maksud- tolong izin. maksud Mas Denny, Heeh. kita undang apa yang ada di sana, Iya, atau Mas. kita undang sosok-sosok makhluk yang ada di sana. Iya, untuk tahu ceritanya gitu kita loh Mas. meminjam raganya Mas Gogon, kita masukkan ke situ, gitu Mas. Iya, Mas Gogon kira-kira bersedia nggak? Mbak Hilo bersedia nggak kira-kira? Mas Gogon bersedia. Bersedia. Nah, jadi kepada Mbak Ilo, macam mana kira-kira Mbak Ilo, bisakah sama-sama, berarti yang medianya di sini Mas Gogon, ya kan Mbak Ilo, berarti kekuatan kita dua lah ini Mbak Ilo, kita satukan untuk mengundang makhluk atau apalah yang ada di sana nanti Mas Mbak Ilo. Dan begini juga, kita akan buktikan di sini bahwasanya ya kelakuan jin ini, agar pemirsa tahu benar nggak tipu daya atau gimana. Nanti kita tanya semua, kita Iya, Mbak kuat Ilo. di sini, begitu kira-kira ya. Iya. Iya. Tapi Tujuan dia Mas apa? Gogon siap nggak kira-kira nanti? Takutnya sakit Oke. pula. Mas Jadi, Gogon kalau gitu di tengah atau raga- gimana? Raganya Mas Gogon bisa ya kita pinjam Mas ya. Benar, Mas Rian di sini, Bailo di sini. Kita berdoa Pindah di dulu. sini, Mas. Sebelumnya kita akan berdoa dulu, mohon Iya. izin kepada Yang Maha Kuasa. Benar.
Amin, amin. Silakan Mas Gugum ke depan.